pentingnya seseorang memahami makna-makna ayat Al-Quran. Saya pernah kasih juga sebuah tips, kalau Anda mau lebih khusyuk dalam sholat, selain menjaga 3 hal, kalau masih ingat 3 hal ini ya, tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Ini kiat pertama untuk khusyuk. Selanjutnya kalau Anda mau tambah yang keempat selain 3 ini, ingat begitu azan sudah di sejadah tinggal sholat, bukan baru uduk pada saat azan. Sehingga akhirnya kita terlambat gitu ya. Kemudian gerakannya harus penuh dengan tumanina, ketenangan, tidak buru-buru. Yang ketiga bacaannya pun harus tenang ya dan benar. Nah ditambah dengan poin tadi yang saya bahasakan, yang keempat yaitu memahami makna-makna ayat Al-Quran. Jadi kalau misal Bapak Ibu mau baca komitmen, misalnya malam ini saya mau baca dari ayat 1 Al-Baqarah sampai ayat 100 Al-Baqarah. Contoh misalnya Anda mau pilih 100 ayat. Kalau bisa memang ayat-ayat ini sudah dibaca terjemahannya. Sudah dibaca terjemahannya. Jadi kita faham itu sebenarnya. Karena kita sudah baca, misalnya dicicil. Ya, habis sholat subuh baca 10 ayat. Terjemahannya aja. Baca ayat dengan terjemahannya. Ini nanti targetnya kita mau baca di sholat malam kita. Ya. Karena Anda tidak ngerti bahasa Arab. Beda kalau Anda ngerti bahasa Arab, tidak masalah. Berarti Anda tidak butuh ini. Anda tinggal langsung sholat malam, baca, Anda akan renungi ayatnya. Tapi kalau tidak ngerti, maka kami sarankan seperti itu. Kalau Anda mau misalnya 10 ayat, tidak masalah. 10 ayat itu mana nih yang saya mau baca sholat malam nanti? Ayat 1 sampai ayat 10 dari surah An-Nahl misalnya. Surah nomor 16 tentang masalah lebah. Atau judulnya surah lebah ya. 1 sampai 10. Anda mulai baca cicil nih. 10 ayat ini, 2 ayat habis subuh. Baca ayat dan terjemahannya. Renungi maknanya, tadabbur namanya. Habis duhur 2 ayat, habis asar 2 ayat, habis maghrib 2 ayat, habis isya 2 ayat. Anda sudah faham nih, oh ternyata 10 ayat ini artinya. Nanti di sholat malam, kita bisa renungi maknanya. Karena kita baca. Atau, kalau hanya 10 ayat, sebelum sholat tahajud, luangkan waktu 5-10 menit, baca ayat-ayat yang Anda rencana mau baca. Terjemahannya. Ya, terjemahan baca. Jadi baca terjemahannya, oh ternyata ini maksudnya. Jadi Anda tahu, setiap ayat-ayat yang berisi tentang surga, tentang rahmat Allah, Anda mohon. Minta ya Allah berikan saya surga, ya masukkan saya dalam surga. Setiap ayat lewat tentang rahmat Allah, rezeki, kita minta ya Allah luasin rezeki saya. Setiap Allah sebutkan tentang masalah neraka, murkahnya Allah, umat-umat sebelum kita dibinasakan, kita berlindung dari itu. Nah itu yang dipoinkan ya, sehingga kita nanti masuk ke alam Al-Quran itu. Kita sedang merenungi makna-maknanya. Nah ini hal yang sangat baik dalam menyempurnakan kehusyuan dalam sholat kita.